Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukian Adil Fani, NIM 55 dari mahasiswa Korpames angkatan 2017. Di sini saya akan mau membuat video tentang tes cedera untuk menjawab soal-soal UAS di mata kuliah ORPIL olahraga pilihan sport terapi. Untuk selanjutnya lihat video berikut. Oke, untuk yang pertama adalah vastus test. Vastus ini diperuntukkan untuk mengecek medial cruciate ligamen atau ligamen kaki atau lutut pada bagian tengah atau bagian dalam. Mari kita lakukan ceknya. Untuk cara megangnya yaitu letakkan kaki di samping badan. Oke. Kemudian yang kita cek adalah bagian dalamnya, yaitu bagian sini. Khususnya adalah kita lihat pergerakan antara femur dengan tibianya. Jika ada pergerakan berarti itu indikasi bahwa dia MCL-nya itu ada robekan. Baik, seperti ini. Kita dorong. Oke, tidak ada pergerakan. Ini aman untuk medial cruciate ligamennya. Oke, untuk yang kedua adalah varus test. Oke, untuk varus test ini kebalikan dari vastus, yaitu dia untuk mengecek LCL atau lateral cruciate ligament. Oke, langsung saja kita praktekkan. Mungkin agak sedikit sama dengan vastus tadi, untuk arahnya saja yang berbeda. Oke. Ya, yang pertama adalah badan kita harus berada di medial dari pasien atau bagian di tengah. Oke, untuk arahnya sendiri, jadi tetap kaki ditaruh pada samping badan, kemudian ini rileks ya. Kemudian untuk arah mendorongnya adalah ke bagian lateral, ke bagian keluar. Kemudian untuk indikasi masih sama, yaitu antara tulang tibia dengan femur ini ada pergerakan. Oke. Untuk tangan kiri kita dorong ke dalam, kemudian yang tangan satunya ke luar. Seperti ini. Oke, tidak ada pergerakan. Mungkin ini agak sedikit bergerak patella, tapi ini bukan indikasi ya. Yang diindikasikan adalah femur dan tibia. Oke, untuk yang selanjutnya adalah posterior draw test. Oke, untuk tes posterior ini yaitu untuk mengecek dari PCL atau posterior cruciate ligament, yaitu tepat berada di bagian belakang lutut. Oke, untuk tesnya langsung kita praktekkan saja. Oke, untuk yang pertama adalah posisikan pasien itu kalau bisa sambil menempel pada tembok atau bersandar. Kemudian dilanjutkan untuk posisi badan itu tegap, ya. Kemudian kita posisikan kaki menekuk 30 sampai 45 derajat. Oke, langsung kita cek. Yaitu kemudian kita tekan salah satu kaki yang kita cek. Kita duduki saja. Oke, kemudian teknik yang kita lakukan adalah dengan mendorong dari kepala tibia. Indikatornya adalah jika ada sedikit cekungan pada atas kepala tibia, itu ada sedikit cekungan, maka itu adalah positif posterior cruciate ligamennya. Oke, langsung. Oke, untuk jari telunjuk kita masukkan sela-sela, kemudian jempol atau ibu jari kita pegang, kita dorong kepala tibianya seperti ini.
Oke, kurang lebih seperti itu posterior jalur tesnya. Ya, setelah posterior jalur tes kita akan praktek anterior jalur tes. Kebalikan dari posterior yaitu anterior ini berada di depan dari lutut. Kita akan mengecek yang namanya ACL atau anterior cruciate ligament. Mari kita lakukan. Oke, kurang lebih sama seperti posterior double test. Badan pasien kita tegakkan, terus kaki kita tekuk 30-45 derajat, kemudian kita timpa atau kita tekan pada kaki. Kemudian untuk tekniknya adalah kita menarik dari apa ini namanya, tibia. Yang tadinya mendorong, sekarang kita tarik. Oke. Oke, kurang lebih sama tekniknya ya. Ya, kita tarik. Ya, untuk indikasinya pada saat kita tarik maka kepala dari tibia itu akan maju ke depan. Kemudian posisi dari femurnya itu tetap. Dan di sini pastinya ada sedikit cekungan yang disebabkan oleh karena tibianya bergerak. Itu adalah indikasi ACL itu positif. Ya, selanjutnya adalah praktek Apples test, yaitu tes untuk mengecek meniskus. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita posisikan pasien kita telungkup. Kemudian kaki yang kita tes yaitu kita tekuk 90 derajat, kemudian kita berdiri. Nah, untuk mengeceknya adalah kita beri tekanan. Kemudian kita putar ke arah lateral dan medial. Oke, kita tekan ke arah lateral terlebih dahulu. Oke, kemudian kita medial. Ya, untuk indikasinya Apples test ini adalah salah satunya yaitu tentang mimik muka dari pasien. Jika mensus ini positif, maka seperti orang kesakitan untuk pasiennya. Untuk tes selanjutnya adalah apprehension dan relocation test. Apprehension dan relocation test ini adalah tes yang bertujuan untuk mendeteksi ketidakstabilan pada glenohumeral pada bagian anterior. Oke, langsung kita praktekkan saja. Oke, untuk yang pertama adalah apprehension test. Apprehension test ini kita angkat tangan, kemudian kita tekuk ke atas 90 derajat. Kemudian kita dorong ke atas, kemudian tangan yang satunya adalah untuk menahan. Oke, kurang lebih seperti ini. Indikasinya ketidakstabilan pada sendi glenohumeral, yaitu kita lihat ini dari pasien tersebut sakit atau tidak. Jika ada kesakitan maka tes ini berarti positif. Yang kedua adalah relocation. Hampir mirip dengan apprehension, tetapi pada relocation ini arahnya ke bawah, jadi ada sedikit dorongan ke bawah seperti ini. Oke, sudah 6 derajat, kemudian kita tekan. Oke, kurang lebih seperti itu relocation. Kemudian indikasinya sama dengan apprehension, yaitu mimik muka dari pasien. Ya, itu tadi video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.